Nah, oke guys, di video kali ini saya mau kasihkan ke kalian ya rekomendasi handphone di 1 jutaan yang menurut saya sih masih sangat worth it untuk kalian pakai di tahun 2024. Nah, ini adalah Redmi Note 8 Pro yang kebetulan memang ini milik saya sendiri ya teman-teman. Dan handphone ini pun saya beli dari baru. Nah, ini ada beberapa poin ya, beberapa poin yang mungkin jadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk menentukan apakah handphone ini masih sangat layak kita pakai di tahun 2024. Nah, di sini saya akan bahas dari umurnya dulu ya teman-teman. Handphone Redmi Note 8 Pro ini dia pertama kali rilis itu di tahun 2019, mungkin di kisaran bulan ini ya, bulan 9, yang mana umur handphone ini sendiri sudah di angka 4 tahun ya berarti ya, 2020, 2021, 2022, 2023 ya, 4 tahun guys, 4 tahun lebih ya. Dan yang pasti dia sudah support 4G teman-teman. Di sini untuk bodinya sendiri, nah ini nih yang poin plusnya ya teman-teman. Kalau menurut saya ini bisa jadi bahan pertimbangan yang sangat perlu kalian pertimbangkan lagi ya teman-teman. Di sini kan bodinya kalau menurut saya sih ini sangat mewah guys. Karena apa? Karena memang untuk bagian belakangnya ini guys, dia ini terbuat dari bahan gelas atau kaca guys, makanya dia lebih terlihat mewah ya teman-teman. Dan bagian belakangnya ini dia dilindungi dengan Gorilla Glass 5, jadi otomatis dia akan lebih tahan goresan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sangat minim sekali dengan yang namanya goresan guys. Dan ini saya akan coba gores juga nih ya, ini dia nggak akan kegores guys. Nah, memang kalau untuk bagian sisi yang bagian samping kiri kanan ya dan bawah ini bukan gores sih guys sebenarnya, ini lebih ke jamur ya. Meskipun ada di bagian bawah ini sedikit goresan, ini mungkin karena saya udah jarang pakai ini ya, jarang pakai case, jadi mungkin ini yang sangat berat guys goresannya. Saya juga nggak tahu nih kok bisa gores seperti ini. Dan dari segi frame nih teman-teman juga bisa lihat ini masih termasuk mulus guys. Paling sih ini kayaknya cuman jamur aja sih, meskipun ada lecet-lecet sedikit ya, tapi ini masih kategori sangat mulus guys. Nah, kemudian untuk SIM cardnya di sini dia yang pasti sudah dual SIM ya teman-teman. Nah, dia itu hybrid ya. Ya, ini hybrid ya namanya ya. Dual SIM. Kalau kalian dual SIM, yang pasti kalian nggak bisa pakai memory cardnya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai memory card, otomatis kita cuma bisa pakai satu SIM. Nah, kemudian untuk layarnya sendiri, ini ukurannya sekitar 6,53 inci kalau nggak salah ya teman-teman. Kemudian untuk resolusinya juga ada di 1080 kali 2340 ya, 2340 pixel dengan rasio itu ada di 19,5 banding 9. Dan menurut saya sih untuk hasil gambarnya ini masih sangat tajam ya guys, meskipun dia masih menggunakan layar IPS, yang pasti dia juga sudah support HDR. Nah, dan untuk bagian layar sendiri dia juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Otomatis dia akan lebih tahan goresan ya guys. Cuman di sini saya lebih sarankan kalian tetap pakai pelindung layar biar jauh lebih aman ya guys. Mau kalian pakai yang anti gores kaca ataupun hidrogel itu terserah kalian. Nah, kalau saya sendiri di sini sekarang saya gunakan yang bahan hidrogel ya. Di sini dia sensitifnya jauh lebih baik ketimbang menggunakan yang layar kaca. Nah, kemudian untuk OS-nya sendiri di sini saya cek dulu ya. Nah, di sini dia mentok di Android 11 dan di MIUI-nya itu sekarang mentoknya di 12,5.6 ya guys. Dan ini sudah tidak bisa lagi diperbaharui. Nah, kemudian untuk chipsetnya sendiri di sini dia menggunakan MediaTek Helio ya, Helio G90T 12 nanometer guys. Dan menurut saya untuk
di harga 1 jutaan ini masih sangat worth it untuk dari segi performance ya. Kalau kita bandingkan dengan handphone baru yang harganya itu di kisaran 2 juta ke bawah, ini masih sangat worth it. Mungkin bahkan masih bisa sebanding ya dengan handphone yang harganya itu di sekitar 2,5 juta ya, mentok di 2,5 juta. Ini masih worth it lah, masih bisa bersaing guys. Nah kemudian untuk internalnya sendiri, nah di sini kebetulan saya pakai yang RAM 6 ya, RAM 6 dengan internal ini di 128 GB. Sedangkan untuk varian sendiri, variannya ini sangat banyak guys. Ada juga yang RAM 4 itu juga ada ya. Jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja dengan dananya. Otomatis kalau yang semakin tinggi RAM-nya itu dia akan semakin mahal ya. Nah yang pasti untuk memorinya sendiri ini dia juga sudah menggunakan teknologi UFS 2.1 guys. Jadi bukan lagi eMMC ya guys ya, tapi sudah menggunakan UFS 2.1 guys, bukan 2.0 tapi 2.1. Makanya ini yang perlu poin penting ya guys, untuk kalian jadi bahan pertimbangan untuk meminang handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini. Nah, kemudian kita bahas dari segi kameranya. Nah, di sini kan segi kameranya sendiri, di sini teman-teman bisa lihat dia susunannya itu ke bawah ya guys, dan di samping ini juga ada kamera. Jadi totalnya itu ada sekitar 4 kamera, yang mana dengan resolusi kamera utamanya ini ada di 64 megapiksel dengan bukaan itu di 1,9 guys, bukan di 2,2 ya. Nah kalau yang saya tahu itu rata-rata handphone yang di bawah 2 jutaan 1-3 juta ya mungkin ya, itu kebanyakan tuh bukaan kameranya itu ada di 2,2, 2,0. Nah sedangkan ini dia ada di 1,9 guys, yang mana seharusnya untuk pencahayaannya itu jauh lebih baik. Nah kemudian untuk kamera keduanya itu ada di 8 megapiksel dengan bukaan 2,2. Kamera penunjang lainnya itu ada di 2 megapiksel dan kamera depthnya itu juga ada di 2 megapiksel. Pasti dia sudah support ini ya, HDR guys. Nah dan untuk Redmi Note 8 Pro ini dia juga sudah support ultrawide guys. Jadi dia ada 0,6 nya. Di handphone di harga 1 jutaan ini lumayan worth it loh guys. Nah kalau untuk fitur-fiturnya sendiri di sini ada mode Pro, kemudian video ya, videonya yang sendiri. Untuk bagian kamera belakangnya ini dia juga sudah support di 4K 30 fps, dan untuk 1080p nya dia juga sudah support hingga di 60 fps ya teman-teman. Dan sedangkan kamera depannya dia punya resolusi itu ada di 20 megapiksel dan sudah support juga fitur HDR ya teman-teman. Yang pasti untuk videonya sendiri dia cuma mentok di 1080p 30 fps, dan ini menurut saya udah cukup lah guys untuk pemakaian hari-hari ya guys. Nah kemudian untuk speakernya dia juga sudah dual speaker nih atas bawah, dan suaranya pun juga lumayan, masih lumayan ya guys. Nah ini suaranya masih lantang guys. Nah kemudian untuk bagian portnya di sini yang pasti dia sudah support pengecasan ya menggunakan Type C 2.0 dengan daya maksimal itu sekitar, kalau nggak salah ya guys ya, ini sekitar 18 watt guys, dan ini lumayan cepat sih kalau menurut saya. Dan di sini dia juga masih ada jack audio. Nah di sini ada mic ya sama speaker bawah. Kemudian bagian atasnya dia juga ada ini infrared guys, infrared, dan speaker satu lagi itu ada di sini guys ya. Nah dan yang pasti handphone ini juga dia punya sidik jari. Nah kalau yang seri Note 8 Pro ini sidik jari ini masih di belakang nih ini ya. Dan yang pasti dia juga sudah support NFC. Nah untuk fitur lainnya itu dia juga punya yang namanya gyro ya sama proximity. Jadi otomatis kalau kalian yang suka main game PUBG ya, ini dengan harga 1 jutaan ini masih worth it guys. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Thank you dan bye bye.